Tiga perkara yang apabila seseorang mengamalkan tiga perkara ini, insya Allah COVID itu nyingkir. Ayo santri, ayo santri, ayo santri, ayo ngaji dan patuh pada kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wan Nasa'i lan nyritake sapa Imam Nasa'i wa Ibnu Hibban lan Imam Ibnu Hibban. Qala dawu sapa Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qara'a ayatul kursi dubura kulli sholatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannata illa ayyamut. Mangqara'a utawi sapa wong lamun iku maca sapa man ayatul kursi ing ayat kursi dubura kulli sholatin ing dalem sawise saben-saben salat maktubatin kang den fardhoake lam yamna'hu mongko ora nyegah ing man min dukhulil jannati saking mlebu swarga illa ayyamuta angin apa yen to mati sapa man. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan Ibnu Hibban ini menerangkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca ayat kursi setiap habis sholat fardu lam yamna'hu min dukhulil jannati, maka tidak ada yang menghalangi orang tersebut dimasukkan ke dalam surganya Allah illa ayyamuta, kecuali kematian. Jadi maksudnya hadis ini menerangkan bahwasanya orang yang biasa membaca ayat kursi habis sholat fardu jaminannya adalah surga. Makanya biasakan, makanya istiqomahkan habis sholat membaca ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Abu Ya'la lan nyritake sapa Abu Ya'la qala dawuh sapa Rasul sallallahu alaihi wasallam, salasu man jaa bihinna ma'al iman. Salasu utawi perkara telu man iku utawi sapa wonge lamun iku nekani iya man jaa bihinna lamun nekani iya man ma'al imani kelawan tiga perkara ing dalem sartane iman. Dakhala mongko nglebokake sapa man min ayyi abwabil jannati saking endi bae pira-pira lawange swarga syaa karep sapa man. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la ini menerangkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga perkara yang apabila tiga ini dikerjakan atau diamalkan oleh seseorang dengan keimanan, dengan keyakinan, maka orang tersebut akan dimasukkan ke dalam surganya Allah lewat pintu mana yang dia sukai, lewat pintu mana yang dia senangi. Wa zuwwija minal huril 'ain, wa zuwija nekaake sapa man minal hurin ain saking widodari kang ombo mripate haitsu syaa ing dalem endi nggon karep sapa man. Jadi hadis ini menerangkan bahwasanya ada tiga perkara yang apabila seseorang mengamalkan tiga perkara ini, maka Allah akan masukkan ke dalam surganya lewat pintu mana yang dia sukai. Dan Allah akan beri bidadari dari surga dimanapun kita berada di
situ akan Allah siapkan bidadari-bidadari dari surga. Jadi intinya barang siapa yang menjalankan 3 perkara itu, maka Allah akan masukkan ke dalam surganya lewat pintu mana yang dia sukai, dan Allah siapkan dimanapun engkau berada di dalam surga, yaitu bidadari-bidadarinya Allah yang cantiknya luar biasa itu. Apa 3 perkara itu? Kata baginda Nabi, yang pertama, afa angqatilihi, mengampuni orang yang seharusnya dihukum mati. Mengampuni orang yang seharusnya dihukum mati. Contohnya kayak apa? Contohnya ketika umpamanya ada keluarga kita yang dibunuh oleh seseorang. Orang yang membunuh seseorang itu hukuman syariatnya harus dibunuh. Maka ketika orang yang seharusnya dibunuh, akan tetapi kita sebagai keluarganya, sebagai ahli warisnya kok mau mengampuni, memaafkan orang tersebut, maka orang itu akan dimasukkan ke dalam surganya Allah lewat pintu mana yang dia sukai. Karena apa? Karena kalau di Arab itu ada kalanya seseorang itu, bolehlah aku mengampuni orang tersebut. Orang yang seharusnya dihukum mati, aku mau memaafkan tapi dengan syarat bayar sekian M. Kan gitu kalau di Arab. Nah, bukan kategori hadis ini kalau yang disuruh nebus pakai sekian M itu tadi. Yang dimaksud di sini ya mengampuni tanpa syarat, alias bolehlah sampean saya ampuni, akan tetapi sampean harus betul-betul bertaubat dan tidak akan mengulangi perbuatan semacam itu lagi. Maka orang yang mengampuni orang yang seharusnya dihukum mati, maka dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah lewat pintu mana yang dia sukai. Tapi yo angel ngeten iki. Berat, angel wis angel. Karena apa? Jangankan nyawa, hilang kotak amale wis gedem-gedem. Makanya ketika orang yang mau mengampuni kesalahan orang lain yang seharusnya orang itu dihukum mati, akan tetapi ahli warisnya atau keluarganya memaafkan dengan lapang dada, dengan hati yang ikhlas betul-betul karena Allah, maka insya Allah orang yang semacam itu akan dimasukkan ke dalam surganya Allah lewat pintu mana yang dia sukai. Dan yang kedua, yaitu orang yang membayar hutang khafiyan kang samar. Nah, ini orang yang hutang piutang, okay. Orang yang hutang piutang, yang biasa hutang, okay. Hati-hati. Okay. Biasakan ketika kita hutang itu kalau punya uang ya cepet-cepet dikembalikan. Okay. Kelihatannya hutang 100.000, 200.000. Nah, kelihatannya barang sepele. Jangan sampai ketika kita sudah meninggal tapi hutang itu belum kebayar. Dan biasakan orang kalau sudah sakit-sakitan mau meninggal, okay. Orang sakit-sakitan biasakan itu wasiat kepada keluarganya. Entah itu wasiat apa ae, biasakan wasiat, okay. Makanya awake dhewe loro-lorone ngoten niku nggih endang wasiat mawon. Okay. Karena apa? Jangan sampai ketika kita meninggal dunia membawa hutang walaupun 100.000, 50.000. Karena apa? Ketika kita di sini belum membayar, kelak di akhirat akan dimintain pertanggungjawaban. Dan bahkan di dalam hadisnya Ibnu Majah diterangkan, aima rajulin adayyana dainan wa huwa mujma'il alla waffaihi iyyahu laqiyallahu sarikon. Siapa saja yang berhutang sedang ia berniat tidak melunasi hutangnya, maka ia akan bertemu dengan Allah sebagai seorang pencuri. Dan bahkan di dalam kitab diterangkan Rasulullah itu tidak mau mensolatkan seseorang yang masih punya tanggungan hutang. Itu menunjukkan bahwasanya sangat-sangat tidak dianjurkan kita sebagai seorang muslim yang meninggal dunia dalam keadaan masih punya tanggungan. Dan bahkan di dalam kitab Bulughul Maram itu diterangkan, barang siapa yang berhutang dan di dalam hatinya itu punya kerentek, ya kok lak duwe tak sauri, ran duwe tak sauri.
Orang yang seperti itu tidak akan bisa membayar utangnya. Orang yang sudah tidak mempunyai niat untuk membayar sampai kapanpun, orang tersebut tidak akan bisa membayar utangnya. Orang-orang yang semacam itu akan diseretkan rezekinya di dunia ini. Seret, wis arep usaha apa yang didalah bangkrut, karena apa ya cuma. Di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim diterangkan orang yang semacam itu termasuk kategori orang yang zalim, berdosa. Hukumnya dosa. Orang yang seharusnya mampu membayar tapi nggak cepet-cepet dibayar, wes oke tak ubet nih maneh ke, ya akhirnya entek juga malahan. Nah, itu biasakan kita itu ketika berjanji membayar utang, toh seandainya kita itu pas hari hanya nggak bisa membayar, makanya minimal kita datangin orang yang kita hutangin, ngomong sing apik-apik, jaluk ridhone sik. Niki saya masih belum bisa membayar, insya Allah 1 minggu lagi kah, 2 minggu lagi kah. Kok cuma malah delik raiso nyaur utang malah delik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man qara'a lan wong kang maca sapa man dubura kulli sholatin ing dalem burine saben-saben salat maktubatin kang den perdoake asyara marratin kelawan 10 pira-pira ambalan kul wallahu ahad ing surah kul wallahu ahad. Jadi barang siapa yang setiap habis sholat membaca surah Al-Ikhlas 10 kali, maka insya Allah kelak di akhirat akan dimasukkan ke dalam surganya Allah lewat pintu mana yang dia sukai. Ini biasanya kalau dulu waktu kula tasih ngaji teng kampung, ini biasanya diamalkan. Memang setiap 5 waktu itu wiritannya apa? Kulhu 10 kali, Al-Falaq, An-Nas. Barangkali dengan bacaan itu tadi kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Caranya Allah memasukkan ke dalam surganya itu banyak caranya, banyak macamnya. Makanya kita itu amalan apa aja itu kita jalankan. Amalan kayak ngeliling nih kopi ini ya kita jalankan. Barangkali dengan kita menyiapkan kopi orang-orang yang ngaji itu bisa juga kita dimasukkan surganya Allah gara-gara nyiap nih kopi wong ngaji. Makanya kita itu nggak tahu amal yang mana yang bisa menjadi kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Sekecil amal apapun jangan biasakan kita meremehkan amal itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Abu Dawud lan nyritakake sapa Abu Dawud wa Turmuzi lan Imam Turmuzi an Uqbah saking Uqbah ibni Amr ing dawuh qala dawuh sapa Rasul qala dawuh sapa Uqbah amarani perintah ing ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra al muawwizati dubura kulli sholatin. Jadi Uqbah ini diperintah oleh Rasulullah, Uqbah bacalah surah Al-Mu'awwidhati setiap habis sholat. Maksudnya surah apa? Surah Al-Falaq, An-Nas. Jadi Uqbah ini diperintahkan oleh Rasulullah, jangan kau tinggalkan, kerjakanlah setiap habis sholat itu membaca surah Al-Falaq, surah An-Nas. Itu baru sekali-sekali. Jadi kalau dikumpulkan kulhu 10 kali, Al-Falaq, An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa warada lan tumeka at-tahlilu apa maca tahlil asyara marratin kelawan 10 ambalan. Itu zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita, yaitu kalau kita simpulkan dari awal yang kemarin, apa yang harus kita baca ketika habis sholat, yaitu yang pertama kita membaca istighfar 3 kali. Habis istighfar membaca Allahumma antas salam. Habis itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? 10 kali. Habis itu kalau bisa kulhu 10 kali dulu, Al-Falaq, An-Nas.
Kalau itu nggak dibaca secara berjamaah, yuk kita baca sendiri nanti habis sholat. Habis itu ayat kursi jangan ditinggalkan. Habis ayat kursi, syahidallahu annahu la ilaha illa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti ila akhirih. Habis itu apa? Subhanallah, subhanallah, subhanallah 3-3. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 3-3. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 3-3. Habis itu ditutup dengan apa? La ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Habis itu lanjut la ilaha illallah, la ilaha illallah minimal 10 kali. Maka insyaallah zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah itu ketika kita amalkan insyaallah akan memberi manfaat baik di dunia maupun di akhirat ini. Pertanyaannya adalah dari alanggar al-fajar kok istighfar malah ping 100. Kok malah ping 100 sholawat, kok malah ditambahi sholawat? Yo. Kenapa kok seperti itu? Nyuwun sewu. Kebetulan itu zikir, itu amalan, itu yang biasa dizikirkan ketika kami di pondok dulu. Kenapa kok baru kami mulai saat ini? Sebetulnya kepingin mulai dulu. Cuman kan pediku 8 dawa-dawa itu wong-wong melayu mak gitu aja sebetulnya. Nah, kebetulan dengan adanya COVID-19 ini itu baru mulai kita amalkan. Di antara fadilah atau keutamaan membaca istighfar 100, membaca sholawat 100, insya Allah orang yang biasa memperbanyak membacaan istighfarnya, maka insya Allah penyakit-penyakit itu tidak akan datang. Di antaranya COVID-19, kalau kita rajin membaca istighfar habis sholat 100 kali itu tadi, insya Allah COVID itu nyingkir. Makanya kula niku rada pede, walaupun COVID itu ya waspada harus ya. Cuman enggak patek wedi blas kula niku. Karena apa? Ya karena selain kita itu sesuai protokol pemerintah, tapi jangan sampai kita tinggalkan zikir-zikir kepada Allah. Di antaranya apa? Istighfar. Fadilah daripada istighfar, hakikatnya seluruh penyakit itu datangnya dari kita pribadi, dari diri kita masing-masing. Makanya ketika sampai di ru'yah, pasti sampai itu disuruh maca istighfar dulu, meminta ampun kepada Allah. Nah, sampean dosane karo Gusti Allah akeh ya bangga suwe marini penyakit. Intinya penyakit itu tidak lain dan tidak bukan yaitu tujuannya Allah ingin menghapus dosa-dosa kita. Penyakit itu justru malah menghilangkan dosa-dosa kita. Berarti lah awet sakit itu berarti ya teguran dari Allah, barangkali awet dhewe sing duwe dosa. Ya dianggap aja itu untuk menghilangkan dosa-dosa kita. Tapi dengan syarat ya pas lah. Sakit aja ngomel. Ya aja malah grupo ya. Oh iki lho wong aku wis rajin salat kok mangkat iki loro wae. Iki jenenge enggak ikhlas, enggak mengurangi dosa, malah tambah dosa. Tapi barang siapa yang sakit tapi dia ikhlas menerimanya, maka itu akan menebus dosa-dosa. Makanya sampai sholat 100 kali sholawat itu tujuannya apa? Ya musim-musim kayak gini, musim-musim COVID ini kan wes wong padha susah. Oleh ekonomi ya rada angel akhirnya susah. Arepe kerja iku doya-oya, sing kadang-kadang wong tutup sik sore ya susah kan. Tapi insya Allah dengan kita rutin, kita rajin istiqomah membaca sholawat habis sholat 100 kali, insya Allah kesusahan-kesusahan itu akan dihilangkan oleh Allah. Insya Allah kesusahan. Bahkan sampai seandainya jenengan itu nggak punya uang loh, insya Allah nggak bakalan susah. Hatiku seneng. Karena apa? Barokah daripada sholawat. Jadi wong seneng itu nggak mesti harus duwe akeh. Wong seneng itu nggak mesti harus duwe akeh. Seneng itu kenikmatan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Jadi intinya seperti itu. Oke, mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan zikir-zikir yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan kita dawamkan dan kita rutinkan
habis sholat. Ya, mudah-mudahan dengan barokah zikir-zikir itu semua kita diberi kemuliaan, baik kehidupan kita di dunia, lebih-lebih kelak kehidupan kita di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Babu sholati tatawwu wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.